Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Masih dalam rangka Road to Komi Para 5, di konten review bareng temen atau RBT kali ini, gue mau bahas sebuah komik yang merupakan volume pertama dari serial Sekelebat Kisah. Komik yang mau gue bahas ini berjudul Di Waktu Ini, karya Mato Haq. Seperti di episode RBT lainnya ya, gue kali ini ditemani sama temen yang merupakan podcaster juga. Dan di kesempatan ini gue ditemani oleh Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo. Kabar baik? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Syukurlah. Ya mungkin buat lu yang belum kenal Mas Rian ya, Mas Rian ini dia punya podcast juga, bernama, podcastnya itu namanya Pada Waktu Itu. Itu podcast yang kurang lebih nyeritain soal nostalgia di masa kecil gitu ya? Iya, Mas, ya? betul. Jadi ngebahasnya nostalgia di masa kecil zaman 90-an, 2000-an lah gitu lah. Ya itu, makanya kenapa pas gue kepikiran untuk nge-review komik ini nih, komik Di Waktu Ini, bareng podcaster gitu ya, gue tuh langsung kepikiran, gak bisa, ini komik harus gue bahas sama podcast Pada Waktu Itu, gak bisa sama yang lain gitu. Yes. Ya, Mas mungkin boleh diceritain sedikit podcast Pada Waktu Itu tuh awalnya seperti apa dan perkembangan sampai sekarangnya gimana nih? Oke, sebetulnya menarik ya ngomongin pada waktu itu. Jadi gue tuh awal-awal nge-podcast tuh 2019 ya, udah lama juga sih. Sebelum COVID lah ini ya. Jadi sebelum COVID. Sebelum COVID. Terus awalnya konsep podcast gue tuh ngomong, jadi ada dialog gitu, ada narasumber. Kayak gini lah persis banget gitu. Podcast jadi obrolan gitu lah ya. Yoi, betul. Jadi ngobrol, narasumbernya nanti mau ngomongin apa nih, perihal masa lalu gitu lah. Jadi sebenarnya ceritanya perihal peristiwa apa sih yang pengen diceritain gitu di masa lalu, terus kita flashback bareng lah gitu intinya. Terus COVID kan 2020, udah susah tuh nyari narasumber yang mana ya, karena kebatas kan, ada yang di rumah. Terus ya seperti COVID pada umumnya kemarin, akhirnya ya udah tuh gue agak sedikit ngerombak, jadinya akhirnya monolog gitu. COVID mau gimana lagi ya? Iya bener. Terus akhirnya kesini bikin kontennya lebih detail tuh, malahan jadi apa ya, gue dapet insight baru lah. Mungkin karena gue ikutan di ini ya, komunitas podcasters Indonesia, terus akhirnya ngobrol-ngobrol banyak. Sempet stuck juga ya, pengen ngapain ya, terus ngobrol-ngobrol, udah bikin monolog aja, karena konten podcast lu tuh bisa diceritain gitu, lu yang penting storytelling yang oke gitu. Ya udah akhirnya kesini ngomonginnya ya udah perihal sendiri aja gitu, monolog sendiri sampai sekarang. Dan sebetulnya ngomongin konten podcast gue tuh udah selesai. Bukan udah selesai sih, kayak hiatus, gue udah berhenti juga. Dan akhirnya main media baru di Instagram, di Reels, di TikTok, sama di YouTube Short. Jadi gue mainnya kontennya pendek gitu. Ngilangin kata-kata podcast, jadinya pada waktu itu aja. Oh, I see. Oke, berarti konten yang di platform podcastnya mah saat ini belum lanjut lagi. Sekarang lanjutnya di platform medsos dengan format lebih pendek gitu loh ya. Yes, betul. Kayaknya lebih enak ya kalau ngomongin konten pendek ya, karena ya orang Indonesia sekarang lebih seneng konsumsi konten pendek. Kayaknya jadi Betul. Iya kan, jadi ada chance nih gitu. Dulu pas pertama kali bikin podcast itu takut ini gak sih? Takut kehabisan konten gak? Maksudnya kan salah satu yang biasa kita pikirin pas bikin, ini bakal habis gak ya gitu, akan habis dalam berapa episode gitu. Soalnya kan nostalgia masa lalu, ya gak tahu ya, aku kepikirannya banyak gak ya yang bisa dibahas dari nostalgia masa lalu. Tapi pas ngeliat punya Mas Rian, oh banyak sih, ternyata banyak banget lagi. Bener. Dulu juga sempet sih terbesit kayak, wah udah ngomongin yang kayak yang mungkin biasa, udah sering gitu, mungkin mainstream kali ya ngomonginnya, kayak kartun Minggu Pagi atau mungkin sekolah kayak gitu, kita kan udah sering ya. Gue juga sempat bilang, kalau gue udah ngebahas ini terus apaan lagi ya gitu kan, sempat terbesit gitu. Tapi sekarang udah gampang ya, kalau sekarang tuh gue jatuhnya lebih capek di riset gitu dibanding bikin kontennya gitu. Kalau dulu kan kita bikin konten tuh kayak capek ngeditnya gitu kan. Iya betul. Tapi kalau sekarang malah kebalik, gue malah lebih capek risetnya. Oh I see. Karena risetnya mungkin lebih dalam ya. Gue ngelihat sisi balik orang-orang kalau nostalgia di zaman
2000-an tuh apaan aja sih gitu. Dan dulu kan mungkin di era 2019 2020 tuh belum ada ChatGPT ya. Maksudnya ChatGPT udah ada, mungkin belum sepamiliar sekarang ya. Iya. Gitu. Nah sekarang tuh udah mulai gampang. Jadi kalau misalnya gue mau main brainstorming ide-ide 90-an atau 2000-an, ya udah sekarang via ChatGPT terus tinggal gue brainstorming cocok gak sih sama konten gue gitu. Sekarang lebih enak sih, lebih simple. Oke, iya sih. Ngelihat kontennya juga kayaknya bisa detail banget gitu, maksudnya kayak ngebahas satu benda spesifik ataupun yang lebih luas juga kadang ada juga gitu. Jadi kayak oh iya sih, ternyata banyak banget yang bisa. Oke, nih kita kan sekarang mau ngebahas komik di waktu ini. Iya. Nah mungkin sebelum komiknya, aku mau nanya dulu nih ke Kak Rian tentang preferensi film atau buku yang Mas Rian suka gitu. Oke. Jadi mungkin boleh disebutin top 3 film atau top 3 buku, ya buku bebas deh, mau fiksi, non fiksi, komik atau bukan pun bebas, yang Mas Rian suka gitu. Karena kan kalau menurutku sih mungkin entertainment tuh apa ya istilahnya, cocok-cocokan gitu ya, cocok-cocokan selera gitu ya. Mungkin dengan Mas Rian ngasih tahu preferensi punya Mas Rian seperti apa, temen kita yang dengerin bisa tahu lah kira-kira cocok gak ya sama preferensinya punya Mas Rian gitu. Oke, ini dari mana dulu nih, buku atau film dulu? Film dulu kali ya? Bebas, boleh ya, kepikiran aja ya. Oke, film. Sebetulnya kalau top 3 film tuh, kalau ngomongin juara atau paling disuka, banyak ya. Banyak banget ya. Yang paling melekat banget ditonton tuh kayak yang mungkin ngeliatnya wah mind blowing banget nih film gitu. Dan sampai sekarang tuh kalau nonton tuh kayak pengennya diulang-ulang, walaupun udah diulang-ulang tapi tetap tetap melekat gitu. Kalau pertama nggak apa-apa ya, jadi pertama, kedua, tiga gitu ya nggak apa-apa ya? Ya nggak atau apa-apa. ketiga, dua, satu nggak harus urutan juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama paling dari gue tuh La La Land sih. Oke, La La Land ya. Musikal ya. Yoi, musikal yang dimana endingnya mind blowing ya. Mungkin kalau kita udah pernah ngeliat film Terakhir Sore mungkin hampir mirip-mirip ya. Iya. Jadi kalau dibilang nih versi wahnya Sore, mungkin versi lokalnya gitu. Gitu. Gue ngeliatnya sih oke sih kalau ngomongin La La Land. Gue gak mau ngomong spoiler tapi filmnya kalau misalnya yang belum nonton mungkin bisa tonton ya. Filmnya begitulah. Oke. Di Netflix juga masih ada kayaknya kalau nggak salah. Oh iya, di Netflix masih ada ya. Terus yang kedua apa ya? Gue kalau ngomongin film tuh baru banget terakhir gue nonton filmnya remake-nya si Toothless, How to Train Your Dragon. Oh, oke. Tapi yang versi yang kemarin banget ya, baru nonton versi live actionnya tuh wow. Sebetulnya kalau ngomongin versi yang kartunnya kan 1, 2, 3-nya itu juga cakep gitu. Tapi kenapa pas nonton yang live actionnya gue nangis gitu. Oh, oke. Aku sejujurnya belum nonton sih yang live action, tapi sebagus itu ya? Sebagus itu. Kalau misalnya udah pernah nonton yang kartunnya, ini sebetulnya sama sih ceritanya. Dari awal cerita si Vikingnya gitu-gitu, Berg, terus sampai situ selesai ditangkap gitu-gitu, sama sebetulnya persis banget. Cuman gue ngerasa ini kayak gue kembali lagi ke zaman gue kecil. Jadi pas zaman How to Train Dragon yang awal kartun itu kan 2010 atau 2009 ya, gue lupa. Itu gue masih SMP kalau nggak salah, masih SMP SMA ya, pokoknya SMP lah ya. Jadi kalau gue ngeliat lagi tuh kayak, gue callback kembali ke belakang gitu, terus ngeliat ini, merindingnya tuh merinding seneng gitu loh, kayak wah satisfying banget gitu ngeliat ini kembali lagi gitu gue tonton. Itu sih. Oke, ada unsur nostalgianya juga gitu ya. Bener. Balik lagi gue ke masa lalu lagi gitu di zaman gue SMP. Seru. Oke, film ketiga, bentar. Gue tuh kemarin baru nonton juga Superman sih. Oh iya. Superman yang live action. Iya. Ini karena yang film-film baru aja ya, 2025 ya. Iya. Tapi mind blowing sih, gue unexpected sih ngeliat si Superman-nya kan. Kalau gue kira kalau dari trailer sih menggoda ya gitu kan. Terus akhirnya gue nonton di bioskop. Ternyata beda. Yang gue kira kayak ya udahlah seperti biasa gitu. Superman kan udah banyak banget versi remake-nya gitu kan. Iya, betul. Terus gue nonton, ternyata ini wah mind blowing sih. Yang gue harapkan tadi kayak ya udah biasa aja, ternyata wah terpukau sih, hasilnya bagus banget. Gue salut banget sama yang bikin. Betul, yang bikin si James Gunn ya. Yang dulu bikin filmnya si Guardians of the Galaxy. Wah cakep
cakep banget. Iya. Itu kemarin film itu juga ada perpecahan opini tuh sebenarnya kan. Ada fans yang suka banget, ada juga yang ya mungkin kurang suka gitu. Betul. Ya balik lagi ke ini ya, ke apa? Selera. Ke selera masing-masing gitu ya. Bener. Kebetulan gue juga bukan pencinta DC atau apa ya. Ya udah gue mengkonsumsi film ini tuh bagaikan ya udah gue sebagai penonton gitu, dan ternyata bagus banget. Oke, kalau buku nih, ada nggak 3 top 3 buku atau mungkin ya apapun buku, fiksi, non-fiksi, komik juga boleh. Kebetulan kebanyakan buku tuh karena gue lagi suka baca-baca ini baca-baca perihal ini ya, buku kayak buku yang lebih ke self development. Oke. Nggak tahu karena emang lagi ada seneng buku yang non fiksi, terus bukunya kayak self development, terus gue pengennya ada reward kalau misalnya gue baca buku tuh kayak gimana, jatuhnya kayak nimba ilmu lagi sih gitu. Kemarin tuh gue baru baca buku yang menurut gue bagus. Bentar, gue ambilin banget nih bukunya, baru kelar banget baca. Bentar. Oh cie, apa tuh? Ini sebetulnya buat konten kreator juga sih, buat konten kreator yang sebetulnya mungkin kita suka stuck gitu, atau suka buntu, atau mungkin kita pengen punya ide tapi naruhnya di mana gitu. Nah, ini gue ada buku namanya Build a Second Brand, punyanya Tiago Forte. Jadi dia ngeceritain buku ini tuh gimana sih kita mengelola second brain. Second brain itu kan ya otak kedua kita tuh via digital gitu. Jadi kayak misalnya Mas Safi tuh punya ide gitu, nah dituangnya tuh via apa nih gitu kan. Sekarang kan banyak kayak Notion, terus ada Notes gitu. Nah semua ide itu bakal di sort gitu untuk ide kedepannya gitu. Jadi buku itu ngejelasin ini sih. Sebetulnya nggak hanya buat konten kreator sih, tapi kayak buat orang-orang yang pengen terstruktur pekerjaannya gitu-gitu. Buku ini cakep banget sih, gue isinya suka banget. Terutama buat yang kerja kreatif gitu kayaknya cocok banget gitu ya. Cocok banget karena isinya daging gitu. Siap bagus gitu. Jadi worth to buy sih kalau buat yang pengen nyari buku cakep gitu. Oke, untuk buku kedua. Buku kedua, bentar. Gue ambil lagi ya bentar ya. Ya boleh. Ini pernah banget nih bukunya dibahas sama Babe Rani. Jadi namanya Meaningful Storytelling. Oh iya. Kenapa buku gue gini semua ya? Tapi nggak apa-apa lah ya, emang gue sukanya buku-buku kayak gini sih. Meaningful Story tuh karena gue pengen belajar perihal storytelling lebih gitu kan. Diceritain di dalam bukunya nih. Gimana sih caranya lu storytelling yang baik gitu isinya. Jadi buku ini tuh ngejelasin bukan ke teknis sih, tapi kalau lebih ke teori sih. Jadi lalu gimana sih cara menyampaikan storytelling gitu. Mungkin untuk kalau kita content creator gitu, gimana sih caranya gitu. Diajarin tuh kayak hooknya gimana gitu lah. Terus kalau misalnya lu kerjanya di brand gitu, misalnya ada brand-brand gitu, gimana caranya biar lu ngebuat storytelling tuh biar orang tuh beli produknya gitu lah. Jadi diajarin semua lah, dijelasin semua lah gitu dalam buku ini. Aku juga pernah sempat denger episode yang dibahas Babe soal ini. Kalau nggak salah ngebahas 2 buku yang mirip kan ya. Maksudnya yang satu ngebahas teknis banget, yang satu ngebahas impact gitu kan ya kalau nggak salah ya. Iya benar-benar. Yang ini yang mana? Yang teknis yang ini ya? Lebih ini baik teknis, jadi dijelasin. Sebenarnya ada teknis dan juga bedah juga sih. Isinya bedah dulu sih, dibedah dulu. Terus ada teknisnya, jadi dia ngejelasin dulu gitu. Terus ada caranya gimana. Menarik sih, bukunya bagus. Isinya oke. Oke, buat buku ketiga. Buku ketiga, bentar, gua ambil lagi. Boleh. Gue kebagian kalian ya. Ya. Kalau ini buku terakhir yang gue baca gitu, ini dari rekomendasinya Cici Ega. Oh, apa tuh? Showtime Book. Tentang apa tuh? Jadi bukunya ini perihal public speaking sama presentasi gitu. Kebetulan gue beli buku ini karena waktu itu gue pengen ngisi materi gitu lah intinya di sekolah. Terus gimana ya, gue kadang-kadang suka deg-degan gitu loh, gimana sih cara menyampaikan materi atau menyampaikan ide atau menyampaikan informasi lah ke orang-orang gitu lah. Jadi buku ini tuh sebetulnya basic banget, tapi isinya kayak jadi sebagai pengingat gitu kalau misalnya lu mau tampil gitu, mau presentasi atau apapun. Nah ini bukunya nolong banget sih isinya. Cakep. Kebetulan yang bikin bukunya ini juga public speaker terkenal juga di Indo. Jadi dibikin buku ini juga isinya cakep sih gitu. Isinya simple, nggak neko-neko, langsung straight the point. Baca berapa jam ini? Sama sejam atau 2 jam kelar sih. Soalnya isinya tuh langsung lu lagi ada masalah apa nih di dalam presentasi lu, ntar bakal dijelasin gitu. Oh menarik. Kayaknya saya juga butuh buku itu. Bener. Apalagi kayak buat yang kita suka ngomong kayak bikin konten podcast gitu-gitu, ini kayak penting banget sih gitu. Soalnya bakal diajarin juga gitu kayak
public speaking lah ya gitu ya, ngomong di depan umum tuh gimana sih. Nah ini bukunya cakep banget sih gitu, makanya akhirnya gue beli dan ini berguna banget sih tuh. I see. Ya, oke, berarti itulah 3 film dan buku favorit dari Mas Rian gitu ya. Yes. Jadi nanti mungkin lo kalau misalnya kenal buku-buku itu atau film itu dan suka juga ya, mungkin siapa tahu selalu 11-12 lah sama Mas Rian. Oke, ya kalau gitu kita mulai untuk ngebahas komiknya, komik di waktu ini. Nah, setelah membaca, mungkin boleh coba diceritain Mas, apa yang secara garis besar tuh cerita di komik ini tuh tentang apa sih? Oke, kalau gue ngelihat dari ceritanya sih di waktu ini tuh sebetulnya menarik ya. Gue tuh kebetulan suka banget cerita yang konsepnya tuh kayak time travel gitu loh. Ini kan konsepnya dia sebetulnya udah end gitu, itu intinya. Terus gimana caranya dia tuh masih time travel gitu, travel kehidupan second chance gitu lah gitu. Tapi baliknya tuh ke zamannya dia masih kecil gitu kan. Terus balik lagi ternyata dia kebalik lagi ke masanya SMP-nya dia gitu, masa-masanya dia masih sekolah gitu-gitu. Ini gue suka banget sih konsep yang kayak begini gitu, karena gue sendiri kalau komik ataupun cerita-cerita fiksi itu kayak yang konsepnya menarik dari awal, yang udah ini bakalan main bola di depannya nih pas ini. Nah itu gue langsung itu oke nih, gue bakal baca gitu. Ini menarik banget sih. Berarti hook di depannya kena lah ya kalau Mas Rian langsung gitu. Kena banget. Makanya kan kemarin Kak Sophie ngasih sneak peek ya, sneak peek kayak gitu kan. Terus gue bilang, menarik juga nih, boleh nih langsung lanjutin aja gitu. Dan gue udah pas baca sampai terakhir, ini menarik banget sih. Ini volume 1 kalau nggak salah ya, berarti ada volume 2 dan selanjutnya ya berarti ya. Iya, kalau nggak salah sih aku dengar dari cerita komikusnya katanya memang tadinya ini tuh mau dibuat komik kompilasi gitu. Jadi dalam satu komik ada 3 cerita. Nah tapi ternyata katanya setelah dikerjain ceritanya jadi lebih panjang dari yang dia rancang awal. Jadinya akhirnya dibuat, entah mungkin sebutnya trilogi atau apa gitu. Jadi ini volume pertamanya, nanti akan ada 2 komik lainnya lagi. Oke. Kalau dari karakternya sendiri, boleh coba diceritain nggak siapa karakter utamanya dan apa yang bikin si karakter itu menarik kalau menurut Mas Dian? Si Kevin ya. Si Kevin itu kan dari awal cerita kan kayak tiba-tiba dia udah balik ke masa kecilnya dia yang ininya pengen menyampaikan pesan gitu sebetulnya kalau dilihat dari ceritanya gitu. Menyampaikan pesan kalau bisa lu jangan kayak gue di masa lalu lah gitu. Kalau bisa nih nanti nih pas lu hidup yang sekarang nih lu harus gini nih gitu. Boleh spoiler gak sih? Boleh ya. Iya nggak apa-apa, gas sudah. Gue takutnya denger belum baca nih. Oke. Gue spoiler dikit. Jadi si Kevin gedenya ini ngasih wejangan nih ke Kevin kecilnya, kalau bisa lu jangan sama kayak gue lo gitu. Jadi di ceritanya tuh kayak lu harus belajar investasi. Maksudnya zaman sekarang banget tuh harus belajar saham, reksadana, lu harus gini, harus gitu. Ini ya lu harus baca buku ini yang sebetulnya masa depan lu tuh harusnya lebih cerah gitu dibanding pas dia masa gedenya gitu, si Kevin yang udah gedenya gitu. Nah dari situnya tuh udah mulai konflik tuh kan, karena agak weird gitu kan, agak aneh banget lu kayak ketemu di satu waktu tapi lu bedain itu. Nah itu menarik banget kan, yang dimana kayak impossible banget lu ketemu orang yang kayak gini kan, in real life kan aneh banget. Tapi kalau di cerita kayak gini tuh iya juga ya, jadi kayak sebagai pengingat gitu, kayak sebagai reminder kayak iya juga nih, udah ada yang ngasih tahu nih di masa depan gitu kan. Dan lucunya ini konfliknya sama diri sendiri ya, bener. Karena kan biasanya kita kalau ada konflik dalam diri sendiri tuh konflik batin gitu ya. Konflik batin kita mau ini tapi seharusnya ini. Cuma ini tuh konflik dengan diri sendirinya tuh literally digambarin lu sama lu gitu. Iya, jadi kayak gitu kan. Dan mereka berdua itu jadi kayak lucu juga, kayak tahu sifatnya, kayak tahu lu pasti ngomong ini nih nanti nih. Bener gitu kan, kejadian gitu kan. Menarik sih. Gue jadi kepikir ini gue agak out of the topic. Sebetulnya tema cerita ini tuh kayak ngingetin gue sama seriesnya Netflix, ada mirip banget sama case-nya si buku ini. Namanya Russian Doll. Itu mirip banget. Nanti tapi kalau mau nonton seriesnya hampir mirip banget. Jadi konsepnya dia tuh time looping juga. Terus kalau misalnya ketemu bukan sama arwahnya, bukan arwah ya, maksudnya sama dirinya dia itu dia bakal repeat lagi gitu. Sama buat persis banget. Jadi gue pas lagi baca, ini mah kayak yang gue tonton seriesnya di Netflix gitu, mirip banget. Dan itu bagus gitu. Makanya gue pas ngeliat ceritanya lah seru nih gitu. Dan ini juga si karakternya kalau dari segi looks ya, maksudnya
kan kita ngelihat beberapa versi dia yang gede, versi dia yang bocah SD, SMP, SMA gitu. Tapi itu masih kelihatan sebagai dia ya, maksudnya fitur muka atau fitur orangnya tuh kita nggak sama sekali hilang gitu. Oh ini tuh masih si orang yang sama gitu. Kita nggak kaget loh. Ini orang yang sama ternyata nggak gitu kan ya? Nggak berubah gitu. Maksudnya mukanya sama dari kecil sampai gede tuh. Mukanya nggak berubah ya. Mukanya paling perubahan tambah dewasa aja gitu ya. Tapi masih fitur aslinya tuh masih ada gitu. Tidak hilang. Betul. Jadi masih nggak berubah gitu. Untuk si settingnya sendiri kalau pas ke masa lalunya tuh kayaknya di sekitar 90-an juga ya kayaknya. Iya nggak sih? Kalau ngelihat sih iya. Karena ini kebetulan gue notice beberapa part sih. Jadi di dalam komik ini kayak ngomongin pager. Jadi ada pager. Kan si temennya bukan temennya si Kevin. Temennya Kevin itu bukan ya? Pelatihnya apa? Itu pager. Pelatihnya bukan ya? Jadi yang dia ngomong itu pager bukan sih? Yang tidip-tidip gitu. Iya. Nah itu kan kayak zaman 90-an nih ngomongin pager gitu kan. Padahal bukan sih, kan handphone ya. Tapi handphone itu nggak bisa karena emang bukan di zamannya kan. Iya. Gitu. Terus sempet ngomongin juga si Kevinnya kayak nih handphone yang bakal rilis di 2007. Maksudnya di 2007 tuh rilis iPhone pertama kali gitu. Yang gue notice. Terus ada lagi ngomongin kayak sepatu nih bakal hype di tahun 2010. Terus kalau yang gue lihat dari gambar sih kayak Brodo ya. Sepatu Brodo ya kayaknya. Terus ada tabloid bola. Di era 2000-an tuh. Wah keren banget sih. Jadi nostalgia banget. Terus ada yang kayak dia kan ngasih duit tuh ke pedagang. Duitnya tuh asli atau enggak tuh kayak zaman dulu kan. Kalau duit asli kan dilihat diraba di terawang tuh. Yes. Itu kayak iya juga dulu tuh ada campaign gitu ya pemerintah ya gue bilang. Menarik sih gitu. Jadi ada nostalgia yang ternyata dulu tuh kita pernah ngalamin gitu. Dan ini relate sih dari gue gitu sih. Sama sih gue juga. Walaupun mungkin setting tempatnya kayaknya di daerah Sulawesi ya kayaknya ya. Kalau dari bahasa-bahasanya ya. Betul. Walaupun mungkin tempatnya aku nggak relate, tapi beberapa hal yang terkait waktu sih bener sih relate sih. Kayak yang pager, terus yang majalah bola. Ini sekarang masih ada nggak sih? Kayaknya udah nggak ada deh. Jadinya sekarang ini deh. Apa namanya? Website kayaknya. Jadi website ya. Dulu tuh sering banget soalnya, maksudnya anak-anak tuh suka bawa gitu kan. Iya, zamannya sekolah. Zamannya kan bola apa namanya, kita pengen langganan tablet bola sama karena kita dulu mungkin ada yang suka bola, terus langganan kan. Menarik tuh kalau ngeliat dulu zamannya Liga Inggris gitu-gitu. Menarik sih. Nah, kalau aku pengandai-andai kalau misalnya ini kan sebenarnya di cerita komiknya kita masih belum tahu ya apakah dia beneran go back to the past atau enggak. Si how to-nya tuh nggak dijelasin juga kan, kenapa dia bisa kembali gitu. Nah, kalau misal Mas Rian mengalami hal yang sama dengan yang dialami si Kevin gitu, somehow tiba-tiba bangun terus muncul di masa lalu di zaman 90-an, apakah akan melakukan hal yang sama dengan Kevin yang di komik gitu? Kau ini Bitcoin atau apa gitu? Kayaknya agak jauh ya kalau ngomongin kayak tadi. Kalau di cerita Kevin lucu juga sih, tiba-tiba anak SMP ya, pokoknya anak sekolah lah ya, anak sekolah, lu suruh ajak main Bitcoin gitu kan, terus main saham. Kaget juga kalau gue jadi Kevin sebenarnya. Tiba-tiba gitu kan. Iya bener kan, main grafis aja matematikanya juga kadang-kadang nol gitu. Ini suruh gitungin saham gitu. Kayak kalau gue sih sebetulnya ngasih nasihat aja. Jadi kayak misalnya ya di era sekarang gitu ya, ternyata gue pengen flashback gitu. What if kalau misalnya gue jadi kayak Kevin gitu, terus bisa berkomunikasi sama masa kecil gue gitu. Ya udah, gue paling ngasih tahu aja kalau di masa sekarang nih ya tidak baik-baik saja gitu. Lu harus bisa. Iya. Masa sekarang udah baik-baik saja ya sih, betul sih. Iya. Tuh kan. Terus kalau bisa lu mungkin suruh lu harus sekolah yang rajin gitu, terus ya perbanyak relasi, koneksi, terus kalau bisa lu bisa lebih dari 2 bahasa gitu, misalnya Inggris sama apa gitu, yang kemudian mungkin lu bisa berkarir di luar Indonesia. Kalau gue sih ya, gue kepikirannya kayak gitu, kayak lu mending prefer lu pindah negara gitu untuk lu berkenjang karir gitu. Kalau gue sih, kalau jadi si Kevinnya itu nih, misalnya ngomong sama waktu kecil ya gitu. Jadi kalau ngomongin saham kayak gitu, kayaknya ya mungkin ya si Kevinnya ngelihatnya kayak
Mungkin di tenar di zaman sekarang kali ya gitu kan. Kalau gue sih, gue lebih jangka panjangnya gitu karena gue langsung to the point aja. Kalau nih tidak baik-baik aja gini-gini ini, terus langsung gue ngomong kayak gitu sih. Kalau gue ya. Iya, setuju sih. Karena kita juga tidak bisa memungkiri living here now itu sucks, man. Iya bener. Udah udah nggak udah jelek gitu. Gue ngerasa kayak yaudah deh gitu. Tapi kalau yang pengen Mas Rian lakuin sendiri apa? Apakah pengen ngobrol sama diri kita pas kecil aja, atau ada hal lain yang pengen dilakuin kalau tiba-tiba kembali ke zaman 90-an gitu? Kayaknya gue pertama gue pengen nonton One Piece dari awal sih. Capek tamatin ya. Jujur, gue dulu tuh kan kayak kalau zaman kecil kan dulu kita nonton One Piece di ini kan ya di RCTI, masih inget banget gue dulu, walaupun di dubbing Indonesia. Dan itu kan kayak ya udahlah anime biasa aja gitu. Terus tapi ke sekarang kok relate gitu ya. Terus sekarang kok makin besar ya gitu ya, kayak aduh salah nih gue kenapa nggak dari dulu gitu kan. Akhirnya ya udah, itu sih kayak masa kecil gue tuh kayak lu jangan sampai skip One Piece, kayaknya tuh jadi sebuah catatan penting kayaknya. Lu harus ikutin karena ini akan relate ke masa depan lu. Bener, sampai diomongin ke pemerintah ya. Iya, sampai menjadi bentuk protes salah satu yang masif gitu ya. Bener, itu sih kayaknya. Terus apa ya, gue lebih pengen cerita sih. Jadi kayak ada me time gitu, misalnya gue balik lagi ke zaman gue masih kecil gitu. Terus gue mesen ke warung kecil gitu, terus mesen mie sakura sama pop es gitu kan, set. Terus sampai cerita gitu. Gue ceritain tuh perihal gue di masa sekarang, tapi gue bisa jump in ke masa lalu gitu kan. Gue ceritain tuh. Ya lebih ke curhat sih. Gue kalau misalnya bisa balik lagi ke zaman atau ke waktu itu ya gue lebih pengen cerita aja ke masa kecil gue, kayak ke inner child gue, kayak ya tadi perihal yang mungkin di Indonesia udah nggak baik-baik aja. Terus lu bisa lebih aktif gitu-gini. Terus apa ya, jangan malu gitu kalau misalnya lu berkata benar gitu kan. Mungkin dulu orang tua kita kan kayak misalnya apa-apa benar gitu, apa-apa benar, padahal kan orang tua kita juga nggak selalu benar kan. Iya. Jadi berani speak apa gitu intinya. Jadi gue lebih cerita perihal yang di masa sekarang, gue ceritain ke masa lalu gitu. Jadi gue kasih tahu gitu sih kalau gue. Gue juga merasa kayaknya ada beberapa hal yang gue pengen tahu deh hal itu lebih dulu gitu dibanding baru taunya sekarang gitu, kaget terus tahu sekarang. Coba aja gue tauin lebih dulu gitu kan ya. Bener gitu. Nah kalau misal posisinya dibalik nih, what if Mas Rian ketemu dirimu yang di masa depan gitu. Kalau di komik ini kan dia ada konfliknya tuh antara memang mau melakukan sesuatu yang emang impian dia gitu, emang impian dia dari kecil, atau melakukan hal yang menurut dia di masa depan adalah hal yang penting gitu. Nah kalau Mas Rian sendiri kalau di posisi jadi si anak kecilnya nih, pilihan mana yang bakal dilakukan, atau punya pilihan lain mungkin? Kevin kecil ya, misalnya what if gue jadi Kevin kecil. Menarik ya, kalau dibalik juga bingung juga sih. Iya juga sih kan, iya juga, lu apaan sih lu datang dari masa depan tiba-tiba lu ini. Nah iya juga sih gue kalau ngeliat itu. Cuman gue lebih apa ya, karena anak kecil juga polos ya, maksudnya masih ngikut egonya gitu loh. Maksudnya gue lagi pengen, masih muda nih, masih kecil, gue pengennya ini gitu kan. Jadi belum bisa dewasa ya, itu hal yang wajar sih. Kayak masih ngikutin impian gue pengen ini. Kalau diceritain di Kevin kan dia masih pengen jadi pemain bola kan. Jadi gue nggak bisa bilang kayak harus ini. Tapi kalau misalnya dia bilangnya ini untuk kebenaran di masa depan sih, menurut gue itu jadi sebuah sebuah wejangan. Oh iya juga ya gitu. Tapi kayak kalau ngeliat dari si komiknya sendiri kan bener-bener si Kevin gedenya tuh kalau bisa lu jangan jadi pemain bola kan, kayak udah nggak usah lu kan, nggak usah gitu kan jatuhnya kan kayak langsung cut gitu kan, nutup aja, jadi yes or no aja. Betul. Kalau gue sih kayak enggak gitu, kayak gue kasih advice gitu, kayak ya udah coba dulu aja, tapi kalau misalnya udah enggak, ini nih gue kasih tahu ya gitu. Jadi kayak dikasih tahu nih sebab dan akibatnya gitu, nggak yang langsung enggak gitu kan, kayak nggak etis banget gitu. Gue sih gitu sih. I see. Iya. Jadi ini ya memperlakukan kita yang kecil pun sebagai orang yang bisa ngambil decision sendiri ya. Betul. Maksudnya kalau yang si Kevin kan jadi bener-bener udah kamu nggak usah ABC, ini aja udah ikutin, tapi nggak yang nggak yang consider bahwa dia tuh bisa ngambil keputusan sendiri atau bisa nimbang-nimbang sendiri
juga gitu kan ya. Betul, gue ngeliatnya gitu sih, karena ya masih kecil coy gitu kan, kayak gue masih kecil nih, gue pengen masih punya impian, gue pengen ini jadi ini gitu kan. Dan memang kita juga dulu dari kecil memang berkembangnya gitu kan ya. Pas kita kecil atau muda tuh memang idealisme kita tuh tinggi banget gitu. Kayak pokoknya harus gini, pokoknya kepengen kayak gini. Mau ada realitas seperti apapun terjang aja. Cuma pas udah makin dewasa tuh kayak, oh ternyata ini realita gitu ya. Betul. Dulu kan kayak ngerasa ambis banget ya, pengen ini pengen itu gitu kan. Pas udah gede, ya juga ya. Ya udahlah gitu sekarang. Ternyata dunia tidak seindah keinginan kita semua gitu. Betul. Apalagi kalau hidup di Indonesia. Maaf. Yes. Oke. Kalau dari Mas Rian sendiri yang paling disuka dari komik ini apa? Sebetulnya menariknya itu dari ceritanya kan sebenarnya simple banget gitu, maksudnya alurnya jatuhnya flashback dulu set gitu kan, terus masa kecil, terus balik lagi ke masa kecil SD, SMP, SMA, habis itu akhirnya udah ceritain semua bla bla bla, back lagi to reality, ngeceritain perihal kenapa dia sampai ceritain itu kan, ada konfliknya kan langsung tuh di ending terakhir ceritanya kan, yang ternyata sebetulnya bener gak sih kayak dimanfaatin doang kan kalau nggak salah, bener gak sih? Iya kan dimanfaatin doang. Ada pihak yang manfaatin dia lah. Dan itu relate loh ternyata di Indonesia gitu kan. Kalau dibilang ya kayak pengalian isu. Dan itu sama tuh kayak kasusnya ini, tau gak sih lo? Jadi gosip jadi gue. Ini main bola si Arhan, tau gak sih lo? Aduh, nggak tahu lagi. Atau jadi yang pernah gosip kasusnya mirip-mirip gitu? Enggak, jadi dimainin ke media gitu. Jadi timnas Indo gitu kan, yang kasus itu terus jadi pengalian isu main bola Indonesia yang lagi hype, tapi ternyata ada kasus. Lu coba lu lihat ceritanya aja di Google ada. Persis banget, maksudnya pemain olahraga juga gitu untuk kepentingan seseorang terus menjadi pengalian isu gitu. Relate sebetulnya banyak sih, nggak hanya si Arhan ini, tapi ada beberapa yang makanya gue bilang pas gue baca komiknya lah ini kan relate ya sama yang kasus-kasus yang ada gitu. Jadi pas gitu, momennya pas gitu. Dan ini ada ini sih, mungkin aku ngambil dari komik lainnya Mas Mato ya. Jadi Mas Mato ini juga ada bikin komik lain judulnya 5 menit sebelum tayang. Itu tuh ya nyeritain tentang kehidupan pekerja di video editor di newsroom, di ruang berita gitu. Nah dia tuh salah satu yang news yang dia kerja itu tentang penyuapan sepak bola juga. Dan itu pas aku baca komik itu ngerasa lumayan ngena sih si kasus-kasus sepak bolanya tuh. Jadi kayaknya emang komikusnya lumayan suka juga dengan persepak bolaan nasional kita gitu kayaknya. Oh, menarik juga tuh. Apa jangan-jangan ada nyambung sama kesini ya? Gue nggak tahu sih. Tapi menarik. Nanti kalau mau coba dicari juga nanti aku rekomendasiin komiknya. Wih, boleh. Menarik. Oke. Nah, kalau Mas Rian nih, kalau menurut Mas Rian penilaian komik ini gimana? Suka, nggak suka, kurang atau gimana? Atau seperti apa? Kalau gue sih suka karena dalam arti ceritanya ringan. Kedua, relate gitu sama ya gue, karena gue suka bikin konten masa lalu ya, jadi kayak in relate gitu isinya. Ketiga, kenapa relate di konten gue dan relate di zaman sekarang gitu. Zaman sekarang gue masih relate gitu. Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi bahasanya juga yang kayak lu baca komik tuh yang nggak bertele-tele, kan ada tuh yang komik yang kayak ngeliatnya tuh isinya tuh materinya penuh banget gitu, bahasanya tuh padet gitu kan. Kalau itu tuh ringan banget sampai asik aja gitu, dan gue cuma sejam atau setengah jam ya bacain tuh selesai gitu. Isinya menarik banget sih, makanya gue bilang ringan dan menarik sih. Cakep. Nggak bertele-tele apa ya, kalau ini juga konsep yang kayaknya nggak cuma di komik sih, tapi kayaknya dipakai di mana-mana juga, yang apa sih, yang storytelling tuh show don't tell gitu ya. Jadi dia emang nggak kebanyakan narasi ngomong apa gitu, tapi ditunjukin aja udah hal-hal yang ininya gitu. Betul. Kayak langsung straight to point gitu, langsung nih ada problemnya ini, terus langsung diceritain di situ udah gitu. Jadi nggak yang lu harus gimana ngebayangin, enggak kayak gitu sih. Ini menurut gue sih simple. Kalau menurut Mas Rian ini komiknya cocok untuk dibaca siapa atau orang yang seperti apa gitu? Kalau gue ngeliatnya sih sebetulnya
gue nggak bisa nilai ini komik mobil siapa ya, maksudnya gini. Komik ini sebetulnya kalau suka cerita out of the box, sebenarnya kan ceritanya kan ini maju mundur ya alurnya gitu kan. Terus lu pengen beda genre. Sebetulnya juga awalnya tuh genrenya apa gitu kan. Drama kah atau apa, tapi di sisi terakhirnya kok ada kasus gitu, ada sedikit crime gitu kan. Jadi kalau misalnya lu suka sama cerita yang apa namanya out of the box, beda sama yang lain, ini cocok sih gitu. Terus kalau bilang buat genre siapa sih, kayaknya sebenarnya bisa aja sih yang kayak anak-anak remaja dan ya kayak gue gitu yang emang pengen ada komik ringan, bacaan ringan, ini cocok sih gitu. Oh iya, tadi lupa ngomongin dari segi gambar, cocok nggak gambar yang disajikan Mas Mato di komik ini buat Mas Rian? Cocok pas banget. Karena gue ngeliat komik kan biasanya kecil ya gitu. Ini cocok sih, udah pas banget ukuran apa namanya ini A5 ya, A5. Cocok sih, pas. Dan apa ya, mungkin buat ini kalau aku pribadi sebagai kelahiran 90-an juga, kan dulu kita banyaknya disuapinnya sama komik-komik ya Jepang ya. Jepang, betul. Dan sebenarnya gambarnya di komik ini nggak Jepang banget juga sih, tapi buat yang terbiasa sama komik Jepang sangat mudah masuknya ya kalau menurutku ya. Bener-bener sih, relate sih, masih masuk ya, dibanding mungkin kalau ke tipe yang western banget nggak terlalu gitu ya. Tapi Jepang juga nggak Jepang banget gitu, jadi emang ada stylenya dia sendiri tapi cukup masuk gitu buat kita yang emang dulunya baca komik gitu. Iya benar, ini masuk banget sih sama kita ya, generasi kita ya 90-an sih, cocok. Kalau Mas Rian sendiri dulu waktu kecil pernah baca komik atau komik yang pertama dibaca apa kalau boleh tahu? Waduh, komik ya. Sebetulnya dulu gue sempat koleksi komik kayak ya balik lagi kayak tadi si One Piece, Doraemon. One Piece koleksi ya, aku nggak kuat koleksinya. Tapi koleksinya koleksi yang awal-awal banget. Makanya kan gue bilang, aduh nyesel banget nih kenapa nggak lanjutin makanya. Iya. Terus Conan ding. Conan tuh gue pernah Conan. Karena gue cerita berat juga ya, zaman SD suka Conan tuh berat ya. Hype banget sih dulu Conan di zaman kita tuh. Iya. Sebetulnya gue pengen banget punya komik ini sih sebetulnya, tapi nggak boleh sebetulnya sama orang tua gue dulu waktu itu. Oh iya. Bukan Conan, Shinchan, Crayon Shinchan. Oh. Iya sih, memang itu labelnya dewasa sebenarnya ya. Iya kan, untuk 15 tahun ke atas apa nggak salah dulu ada labelnya gitu, masih inget gue. Terus jangan. Emang orang tuanya Mas Rian tahu itu bukan buat anak-anak gitu? Tahu lah pasti. Ya. Soalnya kebetulan nyokap demen buku gitu, suka buku. Jadi kalau dulu kan zaman gue SD, SMP tuh suka diajakin ke Gramedia gitu kan. Iya. Gue tuh awalnya emang yaudah gue suka komik tuh karena gue suka ceritanya. Terus akhirnya kesini malah gue udah gak relate sama komik, malah jadinya lebih ke yang cerita-cerita kayak novel. Karena mungkin karena nyokap ya, novel. Terus gue tahu Terelia tuh jadi nyokap gue. Oh iya. Coba baca ini gitu kan, zaman gue SMA gitu. Iya juga, seru juga ya. Oh asik banget nih orang tuanya nyekokin novel ya, asik juga. Iya, jadi tuh nyokap gue tuh punya novel-novel yang kayak mungkin novel-novel gue nggak tahu nama penulisnya ya, tapi yang menurut nyokap gue bagus, gue tuh dikasih ini coba deh ceritain ini, coba baca. Oh iya juga ya. Gitu. Jadi gue bukan yang based on gue nyari buku sendiri, tapi dari based on recommended dari nyokap sih gitu. Terus akhirnya oh iya juga ya gitu. Tapi akhirnya gue baca buku tuh lebih ke yang ngomongin novel udah, tapi gue pengen nyari yang jangan yang fiksi, non fiksi aja gitu. Akhirnya kesini lebih yang kayak pengennya self development, lebih yang kayak pengennya buat ngembangin diri gitu sih, lebih yang ke situ sih sekarang. Jadi ya buku-bukunya lebih yang ke serius banget ya, jadi buku-bukunya gitu. Ya sesuai kebutuhan aja kali ya. Betul. Sekarang lagi butuh untuk pengembangan diri nyarinya itu. Bener gitu. Jadi ya udah akhirnya ke Gramet nyari buku yang kayak gitu-gitu sekarang. Tapi kayaknya ada pengaruh yang sangat besar dari orang tua ya, maksudnya dari habit untuk membacanya gitu. Soalnya dari dulu nyokap gue tuh emang jadi kayak bukan ngejelin ya, kayak ngasih buku nih. Dan dulu kan gue tuh suka langganan majalah Bobo ya. Oh iya. Tuh kan majalah Bobo, Mombi, terus ya buku-buku cerita-cerita gitulah. Ya, emang dari awal tuh udah dikasih buku gitu. Makanya awal-awal gue SD lagi TK itu gue udah bisa baca gitu, bacanya lancar. Dan di zaman gue SD tuh kan dulu ada ya kayak pentas seni gitu lah ya di SD gitu. Terus ada lomba baca tuh gue udah bisa fasih gitu, jadi bacanya lancar banget.
Gitu. Aku aja masuk kelas 1 baru bisa baca setelah berapa bulan ya. Jadi masuk SD itu belum bisa baca. Tapi sebelum SD aku tuh udah sering buka buku cerita sama komik gitu. Tapi karena belum bisa baca, jadi si dialognya tuh aku karang-karang sendiri. Beda tuh jadi beda dong. Iya, tapi ya itulah yang kulakukan pas kecil gitu, karena belum bisa baca. Tapi kalau udah bisa baca kayaknya lebih menyenangkan lagi sih. Tapi berarti orang tua juga karena udah terbiasa sama buku, jadi ini ya bisa gitu milihin buat anaknya. Karena kan kadang ada juga orang tua yang istilahnya mukul rata gitu, komik buat anak, anime buat anak, kartun buat anak, padahal nggak semuanya kontennya cocok buat anak kan ya. Iya bener, karena ada juga yang konteksnya ya mungkin remaja dewasa gitu kan. Kayak zaman kita dulu, coba aja kasih Happy Tree Friend. Waduh, buat anak-anak. Waduh, duar. itu dulu kita nonton pas anak-anak kan. Iya lagi, bener. Itu kayaknya bener lagi kesalahan orang-orang TV mereka, oh ini kartun, kita berikan kepada anak-anak. Gue masih ingat banget lagi dulu tuh ada di zaman HP Nokia gitu tuh nggak sih, kayak yang di Bluetooth gitu, terus diputar videonya gitu, apaan nih? Langsung kayak wah parah ya ada videonya ya gitu. Happy Tree Friend 3GP gitu ya. Bener, gue kira apa gitu kan ternyata. Ya karena emang ya dulu gitu sih. Ya atau nggak tahu ada parental guidance gitu lah, atau bimbingan orang tua yang filter. Kalau sekarang mungkin ya beda ya sama orang tua dulu kan. Orang tua sekarang kan kayak udah melek teknologi gitu-gini gitu kan, udah tahu real ini itu. Dan dulu kan kayak orang tua kita ya udah mungkin yang di TV itu bener gitu, padahal mah nggak juga gitu. Iya, dan nonton Smackdown tengah malam kan ya. Bener. Kecolongan, ada yang sampai ditiru di sekolah. Waduh, kasus tuh. Gila emang. Kayak di komik ini juga kayaknya komik sih pada waktu itu juga mungkin nggak buat anak-anak banget kali ya. Kayaknya buat yang remaja. Remaja bener. Lebih dewasa dikit kali. Remaja sih. Karena kan ada konflik politiknya juga yang gitu-gitu ya. Mungkin anak yang terlalu muda belum terlalu relate gitu kali ya. Bener, yang apalagi udah ngomongin saham ya. Ngomongin saham. Aduh, yang kayaknya ya benar-benar kayak lebih ke remaja ke dewasa sih. Isinya juga walaupun simple, isinya walaupun easy, tapi ya itu tadi ada beberapa kata-kata yang mungkin yang kayak ini apaan yang belum mengerti gitu, ada yang belum dimengerti di beberapa umur sih. Kayaknya kalau sekarang juga walaupun udah zamannya gitu ya, anak kecil ditanyain reksadana gitu kayaknya nggak ngeh gitu apa. Enggak juga sih. Tetap aja gitu. Walaupun udah zaman segini ya, tetap aja. Lebih nanya ini apa gitu. Kalau kalian sendiri si komik di waktu ini tuh, apakah ini komik Indonesia pertama yang Mas Rian baca atau sebelumnya ada lagi? Aduh, kalau ngomongin komik Indonesia terakhir udah lama. Pernah baca juga, cuman gue nggak tahu judulnya lagi. Udah lama, udah juga sih pernah sih. Zaman-zamannya kayak Gundala gitu atau lebih ke sini? Iya, zaman-zamannya Gundala gitu-gitu sih. Oke. Dulu kan komik-komik Indo kan udah banyak ya. Maksudnya based on yang udah bikin yang sekarang kan digital gitu, kayak di webtoon gitu-gitu kan. Nah udah banyak, dan gue dulu ya baca karena seneng aja gitu, apalagi kan seru nih baca di webtoon gini-gini. Terus akhirnya kesini-sini juga udah enggak lagi gitu baca-baca di webtoon, udah lama banget. Oh berarti emang sempat ngebaca komik webtoon juga berarti ya? Tipis-tipis. Berarti nggak yang baru first time banget baca komik lokal gitu ya? Udah pernah juga. Cuman gue lupa judulnya, udah lama banget. Kalau menurut Mas Rian, kualitas komik yang Mas Rian baca, kalau misal dibandingin pernah lah ya baca komik-komik luar gitu, ya mungkin Jepang atau US atau mungkin manhwa Korea atau manhwanya Cina gitu. Menurut Mas, ini aku rada bingung juga ya nanya ya, karena takut menyinggung. Tapi please jawab jujur aja. Oke. Menurut Mas, kualitas kita, kalau dari segi kualitas aja ya, baik kualitas gambar mau kualitas cerita, cukup bisa head to head nggak sama karya-karya di luar? Oke, kalau ngomongin head to head, sebetulnya jujur sekarang tuh udah komik-komik Indo tuh udah gila banget. Maksudnya gini, masif banget gitu kan. Dulu mungkin kita ngelihat beberapa komik yang mungkin dari western kayak Jepang lah ya, bahkan kita kan dari Jepang ya. Terus beberapa udah ada di webtoon juga yang sebetulnya kayak ya udah komik simple banget gitu isinya, nggak yang
berepisode banyak gitu, walaupun sekarang udah banyak kayak gitu juga. Dan akhirnya sebetulnya gue ngeliat kemajuannya sampai sekarang tuh beda gitu, masif banget gitu. Menurut gue masih ada chance gitu buat kayak misalnya Indonesia bisa head to head sama komik yang mungkin Jepang atau komik Amerika gitu-gitu. Yang penting udah punya original ceritanya sendiri sih. Maksudnya kan mungkin kita udah pernah contoh ya kayak superhero gitu kan, kayak Gundala kan mungkin ngikut kiblatnya kan mungkin ke Marvel gitu kan. Walaupun dikemasnya dengan hero-hero lokal gitu. Ya walaupun sebetulnya basicnya superhero, tapi kan kalau ngeliat ini mah mirip banget sama Marvel nih gitu kan. Nah itu mungkin yang sekarang kayaknya harus bisa, orang Indo harus bisa lebih itu deep gitu kan. Kalau ngeliat apalagi sekarang film-film, contoh ya gue balikinnya ke film ya. Film-film di Indo tuh udah mind blowing banget gitu, udah bagus banget gitu. Apalagi media lainnya gitu kayak buku ataupun komik gitu. Menurut gue udah masif dan lebih maju gitu. Gue berani banget kalau bilang kayak Indonesia tuh bisa gitu untuk bikin cerita yang menurut gue menarik dan isinya itu nggak kalah sama yang lain atau nggak kalah sama yang di luar gitu. Aku juga setuju banget. Betul, ya kan? Mungkin perbedaannya kesempatan yang bisa dilakukan orang-orang Indo tidak sebanyak yang bisa dilakukan orang luar kali ya. Kan kalau luar banyak dukungan dari pemerintah, banyak dukungan dari pihak-pihak lain gitu kan. Iya, ya. Kalau kita kan harus berusaha sendiri gitu ya. Exactly, bener. Terus with it aja. Bener. Nah, kalau udah viral baru tuh, oh iya, nah kan biasa gitu. Mulai dilirik baru ya. Biasa kan gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Rian atas waktu dan kesempatan untuk nge-review barengnya. Oke, sama-sama Mas. Oh iya, buat lo yang penasaran sama komik ini, nanti komik ini bakalan dijual juga di acara Komik Paradise di Jogja. Jadi lo bisa beli komik ini nanti di acara itu di tanggal 18-19 Oktober 2025 yang berlokasi di Jogja Expo Center. Jadi kalau misalnya lo penasaran sama komik ini atau pengen langsung ketemu sama komikusnya, kemungkinan besar beliau akan hadir di situ dan jual komik ini juga. Jadi kalau lo mau nanti bisa datang aja di itu. Oke, terima kasih banyak Mas Rian atas kesediaannya dan insight-insightnya juga, atas rekomendasi dan juga experience nge-podcastnya yang mungkin nanti ada beberapa yang saya akan pelajari juga dari Mas Rian. Mantap. Oke, thank you. Dan jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak Mas Rian. Oke, siap.